Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya mencoba untuk menghadirkan satu buku yang bagi saya cukup menarik, berjudul Kidung Anjampiani karya Briredana. Buku ini tentu buku fiksi, sastra, tapi dibalut atau berlatar belakang sejarah. Jadi cukup menggelitik untuk membaca buku yang meskipun tidak terlalu tebal-tebal banget, namun punya kekuatan atau isi yang cukup padat dari nilai-nilai ataupun pada runtutan sejarah era Singasari sampai Majapahit. Nah, sebelum saya membahas tentang satu buku ini, alangkah lebih baiknya kalau saya hadirkan beberapa tokoh yang ada di buku ini. Jadi buku berjudul Kidung Anjampiani yang diterbitkan oleh Tanda Baca. Ada beberapa tokoh, mungkin yang paling menarik atau paling saya awali dulu saja dari Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini adalah atau yang kemudian bergelar Raja Kertarajasa Jayawardana. Jadi Raden Wijaya inilah yang membuka hutan tarik yang kemudian menjadi kerajaan Majapahit. Nah, Raden Wijaya ini punya istri, yakni Gayatri Rajapatni, dan namun Gayatri Rajapatni ini mempunyai anak perempuan, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Sayangnya yang menjadi raja adalah bukan perempuan, tapi adalah anak dari seorang selir bernama Darpetak, dan anak itu bernama Kalagemet yang kemudian bergelar Prabu Jayanegara. Namun yang pada sisi lain ada tokoh bernama Arya Wiraraja, yaitu beristri Putri Gandawangi, dan Arya Wiraraja ini adalah ayah dari Ranggalawe yang merupakan ayah dari Anjampiani. Jadi Ranggalawe ini mempunyai dua istri, yang satu adalah Martaraga dan yang satu adalah Tirtasari atau biasa disebut sebagai Ibunda Sepuh. Nah, Anjampiani adalah anak dari Ranggalawe dengan istri Martaraga. Buku ini merupakan seperti biografi tentang Anjampiani, yaitu anak dari Ranggalawe. Jadi Anjampiani itu ketika masih kecil itu ditinggal oleh Ranggalawe yang dalam tanda kutip memberontak Majapahit, karena Ranggalawe tidak menyetujui adanya Nambi sebagai dipilih sebagai patih Majapahit, Mahapatih Majapahit, sehingga ada pertempuran dan Ranggalawe terbunuh oleh Kebu Anabrang, dan Anjampiani ini kemudian di hidupnya dia tidak seperti bapaknya atau ayahnya yang seorang prajurit atau seorang yang ahli dalam bidang kanuragan, melainkan Anjampiani ini mempunyai hidup yang bertolak belakang atau bisa dikatakan memilih jalan lain. Jadi buku ini cukup banyak membahas tentang perjalanan Anjampiani ketika masih kecil ditinggal oleh Ranggalawe karena terbunuh. Lalu Anjampiani dibawa oleh kakeknya, yaitu Arya Wiraraja, dan diasuh oleh Putri Gandawangi. Jadi dibawa ke Lumajang untuk hidup di sana, dan yang mengasuh atau memberi ilmu, karena Anjampiani ini dititipkan atau istilahnya diminta untuk menjadi murid dari Empu Baraga. Jadi Empu Baraga ini atau biasa disebut
dengan Bama. Bama adalah pendiri dari Padepokan Lemah Putih. Siapa Bama? Jadi Bama ini adalah teman dari Arya Wiraraja yang diceritakan dia sebagai penerjemah ketika pasukan Mongol itu datang ke Tarik, hutan Tarik yang dibuka oleh Raden Wijaya, dan mereka bersekongkol untuk kemudian membunuh Prabu Jayakatwang di Kediri, sehingga Bama ini punya kedekatan dengan Arya Wiraraja. Dia penerjemah tentara Mongol, dan karena Empu Baraga ini atau Bama itu berasal dari Mongolia atau Tionghoa. Nah, di bawah asuhan Padepokan Lemah Putih inilah Anjampiani tidak mempelajari tentang ilmu kanuragan, ilmu pedang, ilmu panah dan sebagainya, tapi yang dipelajari oleh Anjampiani adalah ilmu susastra. Jadi bagaimana mengolah rasa, bagaimana mengolah pikiran, kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan beberapa hal disebutkan di sini tentang bagaimana olah rasa atau olahraga yang diajarkan oleh Bama atau Empu Baraga ini. Misalkan dia harus berdiri terbalik atau harus merentangkan kaki atau dan lain sebagainya, dan ajaran-ajaran yang dihadirkan atau diberikan oleh Empu Baraga inilah yang banyak kemudian mempengaruhi cara pikir dan cara perilaku dari Anjampiani, anak dari Ranggalawe ini. Misalkan dia sangat menghargai atau sangat fokus pada disiplin kata atau disiplin ucapan atau apapun. Jadi lebih pada mengolah kata, mengolah rasa, dan sehingga dia dikenal sebagai pujangga muda yang kemudian pada akhirnya memang dia dikenal sebagai pujangga yang punya ilmu yang cukup luas. Nah, Anjampiani ini disebutkan dikisahkan itu mengenal atau bertemu dengan Dewi Sekartaji Anjasmara yang kemudian diperistri oleh Anjampiani. Dewi Sekartaji sendiri itu adalah anak dari Patih Nambi. Patih Nambi itu punya anak Dewi Sekartaji dan dua adiknya yang kembar, yaitu Roseta dan Rosena. Dewi Sekartaji ini digambarkan sangat cantik dan sangat cocok dengan Anjampiani yang memang gagah. Nah, kisah-kisah yang banyak diulas di Kidung Anjampiani ini, kita sebagai pembaca itu cukup bebas untuk mengambil pada sisi apanya. Ini memang kekuatan atau istilahnya kalau saya menyebutnya ini kekuatan dari seorang pembaca. Jadi dia bebas untuk mengimajinasikan, dia bebas untuk mengambil makna pada sisi apanya. Ketika misalkan kita fokus pada sisi sejarahnya, maka akan banyak runtutan sejarah yang bisa kita ambil. Ketika kita menyukai ilmu-ilmu olah rasa atau kesusastraan atau ilmu kejiwaan, nah kita bisa mengambil beberapa kalimat-kalimat yang penting yang itu diajarkan oleh Empu Baraga. Misalkan, kamu jangan terlalu mempercayai orang lain, tapi percayailah pengalaman yang kamu alami. Itu kan yang diajarkan oleh Empu Baraga. Artinya setiap apa yang dikatakan oleh orang lain itu harus diterima dengan keraguan-raguan. Nah, itu yang dipegang oleh Anjampiani, dan dia harus bisa membedakan mana pengalaman pribadi dengan mana kisah dari orang lain. Jadi kata-kata itu selalu menjadi penyeimbang dalam setiap tingkah laku Anjampiani di kemudian hari. Ketika kita misalkan mengambil pada sisi perpolitikan atau istilahnya politik sejarah pada era Majapahit, nah itu juga kita bisa mengambil pada sisi-sisi tertentu. Jadi misalkan ketika pada akhirnya Kala Gemet atau Prabu Jayanegara ini diungsikan ketika Rakuti memberontak,
ke Bedander, yang Bedander ini dikatakan berada di Bojonegoro atau berada di Jombang. Itu ada beberapa penelitian tentang itu. Nah, jadi banyak hal kita bisa melihat pergolakan politik di internal kerajaan, yakni ketika Jayanegara ini diasuh oleh seorang bernama Halayuda atau yang menjadi Mahapatih di situ, dan dia meninggalkan, akhirnya mengubah ibu kota dari Tarik ke Trowulan. Jadi yang kemudian ketika di Trowulan Jayanegara ini sakit, dan kemudian diceritakan di dalam sejarah juga bahwa dia dibunuh oleh Ratanca, tapi sepengetahuan dari Gajah Mada. Jadi Gajah Mada tahu tapi tidak ada beberapa analisa atau dugaan pada akhirnya apakah Gajah Mada ini sengaja meminjam tangan Ratanca untuk membunuh Jayanegara, karena pada akhirnya ketika Raja Jayanegara terbunuh, Patih Gajah Mada ini yang memang sebelumnya sangat dekat dengan Ibu Suri Gayatri, lalu diangkat oleh Ibu Suri Gayatri menjadi Mahapatih ketika raja dipegang oleh Tribhuwana Tunggadewi. Nah, kembali pada Anjampiani. Jadi Anjampiani ini anak Ronggolawe yang memang dikisahkan dia akhirnya tidak mempunyai keturunan dengan ketika menikah dengan Dewi Sekartaji Anjasmara. Jadi dan disebutkan juga bahwa Anjampiani dan Dewi Sekartaji ini menghabiskan waktu di Tuban. Jadi ketika ibunya Margarata itu meninggal, dia kembali ke Tuban, dan satu hal yang saya menyukai di buku ini adalah kekuatan Anjampiani untuk melihat pada sisi masa depan. Jadi dia bukan semacam dukun atau apa, tapi dengan olah rasa yang dilakukan ketika berguru di Padepokan Lemah Putih itulah yang kemudian banyak mengolah rasa dia, melihat masa kini, masa lalu, dan dia bisa melihat atau setidaknya merasakan apa yang akan terjadi di masa datang. Jadi simbol-simbol atau pertanda-pertanda itulah yang ditangkap oleh Anjampiani, dan Anjampiani mempunyai kelebihan di bidang itu. Dia berbeda dengan Ranggalawe yang sifatnya sangat keras. Dia tidak menyukai adanya abu-abu. Jadi kalau hitam ya hitam, putih ya putih, dan kalau salah benar. Jadi tidak ada di antara itu. Kalau Anjampiani lebih memiliki perasaan yang halus, perasaan yang, kalau misalkan di sejarah memang Anjampiani disebut sebagai seorang pertapa, namun kalau misalkan di buku ini itu disebut sebagai seorang pujangga. Jadi penulis atau Briardana itu bisa lebih leluasa untuk dalam tanda kutip bermain-bermain untuk menceritakan kisah Anjampiani. Dan menariknya lagi, kisah Anjampiani ini masih minim sekali untuk diceritakan, atau bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu anak dari Ranggalawe itu siapa. Nah, buku ini meskipun cukup tipis ukuran novel, misalkan ini hanya 141 halaman, namun punya data-data dan punya kekuatan di olah katanya yang cukup menarik, sehingga Anda yang menyukai sejarah akan menyukai, Anda yang menyukai sastra akan menemukan sesuatu di sini. Dan apalagi Briardana itu memang seorang penulis yang mampu bermain-main dengan kalimat-kalimat yang bagi pembaca itu adalah sangat menyenangkan. Jadi membaca buku ini 140 halaman, Anda tidak terasa akan banyak mendapatkan bahan sejarah, akan mendapatkan bahan ilmu psikologi mungkin. Jadi untuk bagaimana melihat Anjampiani hidup di masa lalu. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.